Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di GBI PPL Online Service pada tanggal 19 April 2020. Kami sungguh percaya jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan baik dan sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita akan naikkan sembah kita, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan nanti. Mari kita berdoa. Kita akan masuk ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang menghampiri tahta kudus-Mu ya Bapa. Kami undang Kau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu yang kami perlukan ya Bapa. This song for you Father. Yes Lord. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bersama nyanyikan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mari datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
sebab hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Percaya Tuhan, Kau hadir bersama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Mari saya mengundang seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah ini, kita nyanyikan Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let Your presence fill this place as we worship You. Let Your Spirit, let Your Spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, hallelujah. Fill this place as we worship You. Worship You. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Mari bersama sambil mengangkat tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Engkau beserta kami Tuhan, sebab Kau
besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Sungguh kami percaya penuh Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kemenangan kami Bapa. Dengan darah-Mu kami menang Tuhan. Kami menang melewati seluruh problem dalam hidup kami Tuhan. Kami menang melewati seluruh sakit penyakit dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan tangan-Mu Bapa yang memegang hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Sebab satu hal yang kami inginkan Bapa, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Amin. Melebihi dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau lebih lagi. Mari sama-sama siap kita katakan, Amin. Wow. Shalom, sekali lagi shalom saudara-saudara. Yes, masih bersuka cita dalam Tuhan, amin. Sebab Dia adalah sumber sukacita, Dia adalah penolong dalam hidup kita, amin. Yes. Woo. Yes, Jesus. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Wow. Kecaplah dan lihatlah, Kau begitu baik Tuhan. Baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan.
Katakan kecaplah. Come on now. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari bertepuk tangan bersama. Come on. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bersama katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Haleluya Tuhan. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Katakan selamanya. Yes Jesus. Selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, Allah sungguh memelihara hidup kita, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Untuk kesempatan kami dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau dari rumah kami Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada, Engkau juga ada di tempat itu ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau yang berikan hati kami, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan nanti dapat bertumbuh subur dalam hidup kami, dapat berbuah banyak, dapat menjadi dampak bagi seluruh lingkungan kami ya Bapa. Inilah nyanyian kami ya Yesus. Yes Lord. Katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
kita sembah Dia. Sebab Engkau penolong di dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya. Kami percaya Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Haleluya. Sembah bagimu. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu katakan, Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan hati, tempat perlindungan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Kau benaran, Kau benaran dan perisai. Terima kasih Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada hari ini untuk datang beribadah.
untuk masuk hadirat Tuhan, memuji, menyembah kepada Engkau Yesus, Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu itu menyenangkan hati Bapa di surga. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami. Karena kami sangat memerlukan firman Tuhan dalam hidup ini. Berfirmanlah, Roh Kudus, beracaralah hebat. Urapi kami semua supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dengan tepat. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan semangat katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabarnya? Kiranya kita semua sehat-sehat saja sehingga kita bisa mengikuti ibadah juga hari ini. Masih sabar Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah? 2 minggu pertama kita sabar, sekarang sudah sebulan. Apakah masih sabar Bapak Ibu Saudaraku? Kita mungkin katakan aku sehat-sehat saja kok. Kenapa sih emang kalau keluar rumah aku sehat-sehat aja? Kerjaanku jadi banyak terbengkalai karena di rumah aja. Ngapain di rumah terus? Selama pemerintah belum mengizinkan Bapak Ibu, tetaplah tinggal di rumah. Karena dengan kita tinggal di rumah, kita sabar-sabar, belajar sabar untuk tinggal di rumah. Kita sedang melakukan sebuah perbuatan, kita sedang melakukan sebuah tindakan yang menjadikan iman kita ini sempurna Bapak Ibu Saudara. Yuk kita mau lihat sama-sama. Yakobus 2 ayat 22 sangat jelas mengatakan begini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi selama ini kita jadi orang yang percaya, jadi orang yang beriman, rajin ibadah, itu bagus. Tetapi apakah ada perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan iman percaya kita Bapak Ibu Saudara? Ayat Yakobus 2 ayat 26 bilang gini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 17-nya kan bilang begini, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau iman tidak disertai perbuatan, iman itu mati. Sebaliknya, jika iman kita disertai perbuatan kita, maka iman kita adalah iman yang hidup Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan. Kalau iman kita hidup, artinya iman kita sedang bertumbuh. Kalau iman kita hidup, kita sedang dalam proses bertumbuh iman kita menjadi semakin sempurna. Mengapa taat pada aturan pemerintah adalah sebuah tindakan yang menjadikan iman kita sempurna? Karena ketaatan kita pada pemerintah adalah ketaatan kita pada firman Tuhan. Itu tidak bisa dipisah-pisah. Ketaatan kita kepada pemerintah adalah sebuah ketaatan kita pada firman Tuhan yang kita percayai Bapak Ibu Saudara. Roma 13 jelas bilang begini, Roma 13 ayat 1 dan ayat 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 4 bagian A bilang begini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kebaikan kita semua. Pemerintah itu ada karena dia adalah hamba Allah. Karena firman Tuhan mengatakan pemerintah yang ada itu berasal dari Allah, kita harus menaklukkan diri kita kepada pemerintahan yang ada. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah mengatakan kita harus tinggallah di rumah. Ya tinggallah di rumah. Hari-hari ini pemerintah mau kita semua, saudara dan saya, pakai masker kalau kemana-mana. Ya pakailah masker. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk keuntungan kita. Minggu lalu saya mendengar bahwa keadaan COVID udah agak menurun. Kenapa? Karena semua orang tinggal di rumah. Tidak menjadi media untuk terjadinya penyebaran wabah ini Bapak Ibu Saudara.
Pemerintah menghimbau kita untuk belajar dari rumah. Pemerintah menghimbau kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kita bisa mentaatinya. Karena iman kita adalah iman yang disertai dengan perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mau ibadah di rumah, ya oke, kita ibadah di rumah. Di rumah pun Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, aku hadir, kata Tuhan. Percayalah, Tuhan hadir. Sebuah pujian bilang, ketika dia tetap bekerja, ketika kita tidak melihat dia bekerja, dia tetap bekerja. Ketika kita tidak merasakan karya Tuhan, dia tetap berkarya. Artinya kalau dia tetap bekerja, dia tetap hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Nikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah-ibadahmu di rumah. Nikmati Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Tuhan ada bersama dengan saya di sini. Artinya dimanapun orang percaya ada, di situ pun ada Tuhan. Iman yang sempurna kan iman yang berkualitas. Kalau dikatakan iman yang disertai perbuatan adalah iman yang sempurna, maka itu iman yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya iman yang berkualitas, artinya rohani kita rohani yang berkualitas. Percaya kita percaya yang berkualitas. Ibadah kita ibadah yang berkualitas. Ibadah kita ibadah yang berkualitas. Kita bukan hanya sekedar ikut acara-acara yang rutinitas. Percaya kita bukan percaya yang rutinitas ternyata. Dengan kejadian ini kita mendapat sebuah pemahaman rohani kita bukan sekedar rohani yang rutinitas, tetapi rohani yang berkualitas. Sekalipun kita ibadah di rumah, kita tetap bisa ibadah, kita tetap bisa meninggikan dan menyembah Tuhan. Sebab ibadah kita ibadah yang berkualitas, tidak bergantung kepada tempat, waktu, ataupun jarak. Tidak berkumpul dengan banyak saudara-saudara kumpul di gedung gereja. Kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Kita bisa menikmati firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan belajar berbuat seperti kata firman Tuhan. Iman kita iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Yesus taat pada aturan. Yesus taat pada aturan pemerintah yang ada di zamannya dia. Bukan sekedar rutinitas. Jadilah orang Kristen yang tidak hanya sekedar rajin datang ibadah di setiap hari Minggu di gedung gereja. Itu bagus. Tetapi ini masanya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Yang iman kita disertai perbuatan kita seperti kata iman kita. Jadi perbuatan yang menjadikan iman kita sempurna. Yang pertama adalah taat aturan pemerintah, Bapak Ibu Saudara. Untuk tetap sabarlah tinggal di rumah. Berapa lama lagi? Berdoa saja supaya tidak terlalu lama lagi. Tapi kalau memang harus lebih lama, tetaplah sabar tinggal di rumah. Yang kedua, perbuatan yang menjadikan iman kita sempurna adalah hari-hari ini berbuatlah kasih, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 2 ayat 8 bilang begini, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kita seringkali nanya sama hamba Tuhan, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Hari ini jelas firman Tuhannya. Ketika kita bisa mengasihi sesama kita, kita sedang berbuat sebuah kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Di pesan gembala tanggal 1 April yang lalu saya menyampaikan begini. Dengan kita tinggal di rumah, kita sedang mengasihi sesama. Dengan kita tinggal di rumah, kita sedang mengasihi orang-orang yang kita cintai, Bapak Ibu. Dengan kita tinggal di rumah, kita sedang mengasihi diri kita ini loh. Diri kita yang sangat berharga, mahal karena ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita sedang mengasihi banyak orang dengan cara kita tinggal di rumah. Enggak enak mungkin menurut daging kita. Kita mau kerja ini, kita mau jalan-jalan, kita mau ke mall. Hari ini tetaplah tinggal di rumah. Kasih itu yang pertama.
tinggal di rumah. Yang kedua yang saya mau tambahkan hari ini adalah kita berbuat kasih kepada sesama dengan cara memberi kepada orang lain. Berbagi dengan orang lain yang membutuhkan hari-hari ini. Dengan keadaan wabah seperti ini, banyak orang yang kurang mendapatkan penghasilan dari kerjanya. Kita ini saat yang terbaik untuk saudara dan saya sebagai orang pilihan, sebagai umat percaya kepada Yesus, berbuat baik. Kalau kita punya banyak, kita bisa banyak bantu tolong orang. Kalau kita gak punya banyak, seberapa yang bisa kita lakukan untuk tolong orang? Tidak punya untuk bisa tolong orang. Bisakah kita berdoa? Bisa, gak pakai modal berdoa. Tapi kalau kita punya harta, punya uang yang tidak banyak, sadarkah kita ketika kita bantu orang dengan uang yang sedikit ini, dengan sesuatu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kita sedang menyemangati dia. Kita sedang membantu dia untuk lewati hari ini. Kita sedang apa lagi? Kita sedang membantu bahwa pemberian kita ini menjadi penghiburan buat dia. Pemberian kita yang sedikit ini kita berikan kepada dia. Ini menjadi pengharapan buat dia bahwa esok akan lebih baik. Memberikan orang pengharapan. Masih ada orang yang peduli pada sesama. Itu menyemangati Bapak Ibu. Berbuat kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang sedang kekurangan. Hari-hari ini adalah waktu yang tepat lakukan itu. Kalau kita bisa jajan untuk keluarga kita ratusan ribu, masa kita nggak bisa berbagi dengan orang 20 ribu? Mari Bapak Ibu Saudaraku, pastikan iman percaya kita kepada Yesus disertai dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Iman kita kepada Yesus, pastikan bahwa hari-hari ini aku memberi kepada sesama, aku menolong kepada sesama. Kita bisa melihat di WA group beredar orang-orang bagaimana menolong teman-teman di Jakarta. Saya lihat dia gantungin mie instan di pagar untuk diambil sama siapa aja. Minggu lalu sendal saya rusak Bapak Ibu Saudara. Saya lagi nungguin tukang sol yang lewat di rumah. Suatu pagi tukang sol itu lewat. Dipanggil sama istri saya kasih sendalnya, ini rusaknya untuk dia perbaiki. Terjadi kesepakatan harga, lalu dia mengerjakannya. Saya langsung mikir, di dalam saya langsung mikir, berbagi sesuatu. Saya punya mie instan yang saya beli untuk saya makan. Mie instan nggak seberapa. Saya ambil beberapa bungkus, saya siapkan air mineral, saya siapkan uang untuk jasa dia perbaiki sendal saya. Waktu kami sampai ketemu dengan orangnya, saya ambil sendal saya kasih uangnya. Ini ongkosnya Pak. Ini air mineral. Dia terima kasih Pak, terima kasih. Waktu saya bilang ini, saya kasih dia mie instannya. Waktu saya berikan itu, dia punya mata tidak lepas memandang saya. Artinya, wah, mie instan loh. Saya bukan kasih dia mobil loh, mie instan. Banyak, enggak satu dus, enggak, hanya beberapa bungkus. Itu memberi dia pengharapan. Jangan-jangan anaknya sudah menangis di rumah, tidak punya makanan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak yang kita bisa keluarkan uang kita untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Semua untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk keluarga besar saya, untuk teman-teman saya. Yang buat orang lain, apakah ada hari ini? Kemarin, minggu lalu itu, tukang sol, yang ambil sampah di rumah. Apalagi pemulung, berikan. Tukang sayur dikasih mie instan yang beberapa bungkus. Senangnya saya di rumah seharian itu senang. Saya katakan sama istri saya katakan sama anak saya katakan senangnya berbagi. Berapa banyak orang yang punya banyak, mereka tidak mengalami kesukaan hati itu. Senangnya berbagi. Kata firman Tuhan yang lain,
Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Betapa sukacitanya ketika engkau bisa tanganmu di atas memberi kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, kita mungkin gak pakai masker juga gak apa-apa. Mungkin kita gak berbagi juga gak apa-apa. Kita gak mau tinggal di rumah juga tidak apa-apa. Tapi ada satu firman Tuhan di mana Yesus sendiri yang mengatakan, janganlah kita menjadi batu sandungan. Wow. Ketika saya dapat ayat itu terpukul. Sungguh Bapak Ibu, jangan kita menjadi batu sandungan. Kita gak pakai masker, gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Tapi orang lihatnya, ini orang Kristen ngeyel. Ini orang Kristen gak tahu aturan pemerintah. Pemerintah udah bilang harus pakai masker. Ini orang Kristen masih keluyuran kemana-mana. Tidak jadi berkat. Tapi dengan kita ikut aturan pemerintah, kita mau berbagi, kita sedang jadi teladan yang baik. Kita sedang menunjukkan Yesus itu berbagi. Saya pun orang Kristen berbagi. Mari Bapak Ibu. Apa yang harus kita pikirkan hari-hari ini? Kita terlalu banyak memikirkan tentang diri kita sendiri. Berhenti untuk itu. Mari berbagi. Akan kehabisan? Gak akan Bapak Ibu. Kita gak akan jadi miskin hanya gara-gara berbagi beberapa bungkus mie instan. Kita gak akan jadi miskin hanya waktu kita parkir yang harusnya 3.000, kita kasih dia 10.000. Kita gak akan jadi miskin. Bapak Ibu pernah memperhatikan ketika orang-orang itu terima yang uang yang 5.000 dari kita, yang 2.000 dari kita, yang 10.000 apalagi, yang 20.000 apalagi, dia matanya berbinar-binar. Senang. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu. Mari saya mengajak semua kita orang percaya. Buktikan buktikan iman kita kepada Yesus, percaya kita kepada Yesus di dalam sebuah tindakan. Itu yang menjadikan iman kita sempurna. Tidak mudah hari-hari ini, tapi percayalah ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Pujian yang tadi terakhir dikatakan, dari mana pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan saja. Ada perlindungan Tuhan atas kita. Iya, pasti. Ada penjagaan Tuhan atas hidup kita. Iya, tapi penjagaan yang kita percayai bukan untuk kita gunakan semaunya kita keluyuran di jalan-jalan. Kita seenaknya ngobrol sana, ngobrol sini. Kita tidak jadi teladan. Kita sedang jadi batu sandungan. Mari Bapak Ibu, kuatkan hati kita untuk tetap sabar tinggal di rumah. Kuatkan hati kita, ajak pasangan kita, ajak anak-anak kita untuk mari berbagi. Kita gak makan, gak apa-apa. Besok kita masih bisa makan. Mereka hari ini gak punya makan. Tetap bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Tetap bersuka cita. Tetap semangat. Tetaplah sehat. Tetaplah berbagi. Tetaplah tinggal di rumah. Tetaplah sabar untuk taat pada aturan pemerintah. Karena aturan pemerintah adalah aturan yang Tuhan berikan melalui pemerintah buat kebaikan saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya Tuhan di hidup kami. Terima kasih Engkau selamatkan kami, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan buat kami itu sampai kepada orang-orang di sekitar kami. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami itu juga sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar apa hari-hari ini? Dengan kejadian kita harus tinggal di rumah berminggu-minggu, bahkan sekarang sudah sebulan. Kita belajar apa? Pasti ada maksud Tuhan melalui semuanya itu. Kalau di hari-hari yang lalu kita katakan, aku sibuk bekerja, aku gak punya waktu untuk keluarga. Pelayanan terus sampai gak punya waktu untuk keluarga. Ini kesempatan
supaya kita banyak berkumpul dengan keluarga. Sehingga di waktu nanti pemerintah mengizinkan kita untuk kembali bisa beraktivitas bebas, kita bisa melayani Tuhan segenap hati tanpa berkata lagi, aku tidak punya waktu untuk keluarga. Mari Bapak Ibu, tetaplah sabar, tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapakku yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah kepadamu dengan baik. Terima kasih, biar semua yang kami kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan. Firman hari ini mengingatkan kami untuk berbuat kasih dan taat pada pemerintah sebagai perbuatan kami agar iman kami didapati sempurna. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lindungi semua umat Tuhan yang Kau kasihi. Terima kasih untuk perlindungan dan sayang Tuhan buat setiap kami. Sembuhkan yang sakit, apapun sakitnya, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan buat mereka yang sakit. Termasuk yang sakit karena wabah ini. Kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkannya. Tuhan menolong setiap orang yang berseru kepadamu, yang memanggil Yesus, Tuhan tolong aku. Tuhan, Kau mendengar dan Kau menjawab doa mereka. Tuhan melepaskan kota dan bangsa ini dari wabah yang sedang melanda. Semakin hari semakin banyak yang sehat, semakin hari semakin banyak yang disembuhkan Tuhan. Lindungi dan berkati para pemimpin rohani kami. Lindungi juga tenaga medis yang harus bekerja merawat pasien-pasien yang ada. Ada penjagaan Tuhan atas seluruh tenaga medis, dokter, perawat, semuanya dilindungi Tuhan, dipelihara, dijagai Tuhan. Pulihkan bangsa ini, pulihkan negeri kami, sehat kembali. Pulihkan ekonomi negeri ini. Tuhan Yesus menolong bangsa kami karena Tuhan Yesus mengasihi negeri Indonesia ini. Berkati presiden dan seluruh pemimpin bangsa ini. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai dengan kuasa-Mu. Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Yesus, Allah yang sanggup membawa manusia masuk surga, kami meminta doa ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku kekasih, kita bangkit berdiri. Kita buka hati kita, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tetaplah sabar untuk tinggal di rumah. Tetaplah berbuat kasih, berbagi kepada sesama. Dan terimalah damai sejahtera, sukacita. Pastikan hidupmu berbahagia. Terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudaraku. Sampai waktunya Tuhan melalui pemerintah mengizinkan kita untuk kembali kepada gereja, untuk kita datang ke gedung gereja untuk beribadah. Kita bersama-sama beribadah, kita bekerja, kita usaha, tetap sehat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.